Oke, saya mau tanya. Jadi, kalau menurut saudara Yesus itu diciptakan, kapan itu Yesus diciptakan? Sejak semula, yaitu di Yohanes 1 ayat 1, Pak. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini bermula, Pak. Tetapi kalau Bapak bicara Allah, Allah bermula nggak? Tidak. Allah dari kekal hingga kekal. Tidak berawal, tidak berujung. Tetapi Yesus itu memiliki mula. Makanya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Berarti dia memiliki titik mula-mula, Pak. Dan itu inline dengan Wahyu 3 ayat 14. Permulaan dari ciptaan Allah. Artinya ada satu titik di mana Yesus bermula. Tetapi kalau Bapak tanya, apakah Allah Bapa bermula, Yahweh bermula? Tidak, karena dia dari kekal hingga kekal, tidak punya awal, tidak punya ujung. Tetapi Yesus memiliki awal, Pak. Begitu, Pak. Silakan. Anda percaya Yesus itu Yahweh? Oh, tidak, tidak. Saya dari awal bilang bahwa Yesus ciptaan. Bagaimana saya bilang dia adalah Yahweh? Tidak, tidak, Pak. Nah, Tidak. berarti Anda udah Allah salah. saya hanya satu. Anda berarti udah salah. Kalau Anda baca Injil Yohanes, Anda akan menemukan kata akulah aku, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata ego eimi. Ego eimi itu merujuk kepada yang namanya Yahweh. Jadi kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau saudara berkata bahwa Yesus adalah ciptaan, dan saudara berkata bahwa pada permulaannya, justru itu saudara salah. Kenapa? Karena kalau saudara berkata demikian, maka tidak ada ayat yang mendukung. Justru kalau saudara berkata bahwa kalau Yesus itu adalah ciptaan dan dia itu dilahirkan pada hari Natal yang pertama, yakni lewat kandungannya daripada Maria, maka itu masih bisa berlogika atau masuk logika. Tapi kalau saudara berkata bahwa pada permulaan dia diciptakan, sementara Alkitab berkata bahwa dia itu bukan diciptakan, dia adalah pencipta. Nah, saudara kan tadi pakai Kolose. Saya kasih saudara penjelasan. Saudara tahu kitab Kolose itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di mana? Kalau saya tidak salah di Kolose sendiri ya, Pak ya. Di Kolose. Kolose itu daerah apa? Saya kurang tahu pasti ya kalau Kolose. Nah, saya jelaskan saudara ya. Ya, silakan, silakan. Makanya, Boleh, boleh. makanya begini. Alkitab ini adalah buku yang paling jujur, buku yang paling suci, buku yang paling benar. Kenapa? Karena sekalipun Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda-beda, 40 generasi yang berbeda-beda, Alkitab itu ditulis di 3 benua yang berbeda, ya, menggunakan 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Yunani, tetapi semuanya itu satu menjadi kitab-kitab yang diinspirasi oleh Allah. Nah, kalau saudara belajar teologi, saudara akan mengerti yang namanya teologi kontekstualisasi. Apa itu teologi kontekstualisasi? Teologi kontekstualisasi adalah teologi yang relevan dengan budaya atau tempat tersebut. Nah, kalau saudara tadi pakai firman Tuhan yang saya angkat terlebih dahulu dari Kolose, maka saudara akan mengerti bahwa surat itu ditujukan kepada orang Kristen mantan Helenisme, atau mereka adalah orang-orang Kristen mantan penganut yang namanya agama-agama Yunani. Sehingga kata gambar di situ menunjukkan bahwa Paulus sedang melukiskan Yesus Kristus itu sesuai dengan konteks mereka pada waktu itu. Saudara tidak percaya, saya kasih saudara ayat. Kisah Rasul pasal 17. Saudara buka ayat ini ya. Saudara penting, kalau tafsir Alkitab harus penting. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti konteks, tempat, ya. Apalagi kalau dalam penafsiran itu namanya seeds in Lebanon, atau letak geografi, budaya itu, saudara tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran di situ. Nah, saya ke saudara, Kisah Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-22. Ya, sampai ayatnya yang ke-20 8 aja deh, ya. Ayat 22 sampai 28. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu,
Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak apa? Dikenal. Nah, saudara tahu di sini bahwa orang-orang Yunani pada waktu itu mereka penuh dengan yang namanya lukisan-lukisan, gambar-gambar tentang dewa-dewa mereka. Ini yang menjadi latar belakang. Makanya, saudara kalau baca surat Paulus, selalu Paulus pakai kata gambar Allah dan sebagainya. Ini karena konteks bagaimana Paulus menanam gereja di daerah tersebut adalah konteks Helenisme atau Yunani ataupun juga Romawi. Sehingga Paulus tidak akan pernah berbicara menggunakan konteks atau budaya orang-orang di luar tempat itu. Contohnya, kalau saudara baca Alkitab, sejarah gereja mula-mula abad pertama, ada 3 bidat yang muncul pada waktu itu. Yakni yang pertama bidat Yudaisme, yang kedua itu adalah Nikolaus, dan yang ketiga ini saya lupa, Gnostik. Gnostik. Makanya ketika saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 1, bahkan saudara baca semua surat Yohanes, Injil Yohanes, saudara akan menemukan bahwa pada mulanya adalah firman. Kenapa? Kenapa Yohanes tidak memakai bahwa pada mulanya adalah Yesus? Karena bagi orang Yunani, ya, bagi orang-orang pada waktu itu, bagi Gnostik yang mengandalkan pengetahuan filsafat mereka, ya, bagi mereka logos itu adalah sifat, logos itu adalah watak. Ya, sehingga inline dipakai oleh orang-orang yang bukan Kristen yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dari kata firman itu tersebut. Ya. Dari kata firman itu tersebut. Padahal itu ini Yohanes sedang menuliskan konteks pada waktu itu adalah menuliskan kepada orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Gnostik pada waktu itu. Sehingga bahasanya adalah bahasa yang sesuai dengan budaya setempat itu. Nah, Kolose pun juga seperti demikian. Saya baca. Sebab ketika aku berjalan kota-kotamu sampai di ayat yang keberapa? Oke, ayat yang ke-23. Maaf Pak, sorry Pak. Apa yang kamu Saya harus interupsi. Sebentar. Pak, Waktu saya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberi katakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. Perhatikan, ini siapa di sini? Pak. Yesus Kristus. Sorry Pak. Saya harus interupsi. Tidak Pak, diam dalam kuil-kuil Pak buatan tangan manusia. Pak Andre. Sebentar, ini bagian saya. Sebentar, ini tadi kan saudara bicara. Karena Ini sudah bagian saya. merujuk ke tema baru, Pak. Ya, Kita justru kembali ini, lagi, Pak. Ini sudah bicara saya tentang jelaskan saudara ini apostolik, konteks Pak. Kolose. Saudara kalau baca Alkitab perlu lihat itu Kembali konteksnya lagi untuk aja ke siapa. Kolose. Saudara harus perlu tahu. Jadi kalau saudara tidak tahu konteks itu kitab, saudara nanti akan nafsirnya sama semua. Tidak bisa. Itu yang saya bilang tadi. Saudara baca Amsal, baca Mazmur, baca Injil, baca surat Paulus, baca Kejadian, itu penafsirannya beda semua. Nggak pakai penafsiran yang sama. Kalau saudara pakai suatu penafsiran, maka bahasanya nanti akan sama. Tidak bisa. Ya, saya lanjut. Oke, Pak. Ya, Ini, Pak. dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada apa? Semua orang. Lagi-lagi Yesus Kristus. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan pas-pas keadaan mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi saya tidak sepaham dengan saudara. Kalau saudara berkata demikian, berarti saya bisa ambil kesimpulan. Saudara mewakili pemikiran atau teologi daripada orang-orang yang berhaluan itu saksi Yehova. Karena saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Bukan pencipta. Ya. Oke, baik Pak. Saya tanggapi Pak. Ya. Jadi karena Bapak sudah mengarah kepada surat-surat Paulus, maka saya harus juga membawa Bapak ke surat Paulus di Korintus, Pak. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6, Pak. Ayat Kalau berapa? memang menurut Bapak itu Yesus dan Bapa itu sama, Pak, maka kita merujuk pada 1 Korintus 8 ayat 6. Saya baca, Pak. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa,
yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, satu Lord ya Pak, satu Kyrios ya Pak, satu Adonai ya Pak, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, poin saya Pak, jelas sekali Korintus ini membedakan antara Bapa dengan Yesus Pak. Gelar dari Bapa adalah Allah, satu-satunya Allah. Gelar dari Yesus adalah Tuhan atau Lord Pak, atau Adonai atau Kyrios. Kalau Ya. Bapa, Allah itu adalah Elohim atau Theos, Pak. Paulus sangat membedakan. Bahkan Paulus itu mengajar ke kita hanya boleh punya satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, lebih hebatnya lagi, Paulus menjelaskan, Pak. Saya baca ya, Pak. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sekarang, kalau Bapa itu memang berasal, yang daripadanya segala sesuatu itu berasal, sekarang simple Pak pertanyaan saya. Yesus itu apakah berasal? Jelas dia berasal. Kalau Bapak tidak bilang Yesus tidak berasal, berarti gugur semua yang di kitab Yohanes. Bahwa di pasal pertama saja dia sudah dibilang bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, berarti Yesus itu adalah firman dari Allah. Firman dari Bapa. Berarti Yesus berasal dari Bapa. Dan itu pun diperkuat Pak dengan kata-kata Yesus bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Kalau saya nggak salah Matius, saya lupa ayatnya, saya bisa cari. Kalau Bapak perlu saya bisa carikan. Tapi Yesus sampaikan bahwa aku datang dan keluar dari Allah. Berarti Yesus memiliki asal Pak. Dia berasal Pak. Berasal dari siapa? Dari Bapa. Tetapi apakah Bapa punya asal Pak? Tidak. Makanya Paulus bilang, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Termasuk Yesus ini berasal dari Bapa, dari firman-Nya Bapa. Sekarang apakah Bapa itu punya asal? Apakah seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu ada penjelasan bahwa Bapa itu berasal? Tidak, Pak. Tetapi Yesus itu berasal dari firman Allah. Segala yang berasal berarti dia bukan Allah. Karena dia bukan causa prima. Kita tahu pengertian dari Allah adalah causa prima, Pak. Causa prima adalah sumber dari segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bersumber dari dia. Causa prima, Pak. Yesus bukan causa prima karena dia berasal dari firman-Nya Allah Bapa. Begitu, silakan monggo. Oke. Jadi menurut Pak, Yesus itu bukan Allah tapi hanya Tuhan. Menurut Paulus, Pak. Bukan menurut saya. Menurut Paulus mencatatnya bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Tuhan atau Lord. Begitu, Pak. Menurut Paulus ya, Pak. Bukan saya, Pak. Kalau saudara mengatakan demikian, berarti Alkitab ini perlu untuk yang namanya dikanonisasi ulang. Karena Pak, bukan saya mengatakan, Paulus, Pak. Paulus yang mengatakan. Bukan saya, Pak. Nah, kalau saudara mengatakan Paulus, berarti saudara yang salah menafsirkan. Saudara buka 1 Timotius 1 ayat 1. Saudara buka 1 Timotius 1 ayat 1. Ya, saudara punya pemikiran ini pemikiran saksi Yehova, begitu. Tapi saya coba diskusi aja sih, nggak apa-apa. Pak, mohon maaf Pak, saya tidak mewakili denominasi apapun atau aliran apapun Pak. Tidak Pak, saya hanya manusia biasa. Saya bukan saksi Yehova. Saya hanya manusia yang belajar Alkitab dengan pikiran saya yang kosong tanpa ada doktrin apapun. Begitu Pak. Mohon maaf ya Pak, karena dari tadi Bapak sebut saksi Yehova, saksi Yehova. Saya bukan saksi Yehova Pak. Dan saya tidak beraliansi atau beribadah di sana, tidak Pak. Bahkan saya tidak tahu di mana mereka beribadah Pak. Saya hanya manusia yang belajar Alkitab dengan pikiran yang saya kosong. Saya tidak ada Pak alirannya. Saya hanya belajar Alkitab seperti Kristen mula-mula Pak. Saudara gereja di mana? Kebetulan saya gereja di Jakarta. Kebetulan di denominasi apa? Saya masuk di denominasi karismatik, Pak. Karismatik apa nih? Saya kan pendeta karismatik juga. Saya pengen tahu. Bapak daerah mana, Pak? Jakarta juga? Enggak, saya di Kupang, NTT. Soalnya
Karismatik Oh, itu iya, banyak iya. yang melenceng. Saya ini pendeta karismatik dan saya tahu betul banyak pendeta karismatik Oke. itu melenceng. Ya, gini, kalau gereja saya tidak ada yang tidak mengajarkan sama sekali apa yang saya sampaikan ke Bapak. Mereka tetap menganut Tritunggal, Pak. Saya tidak menganut Tritunggal, Pak. Makanya Wah, saya hanya manusia yang belajar Alkitab sesuai dengan apa yang tertulis. Makanya wah, kalau Paulus bilang, namun hanya satu Allah dan satu Tuhan, kenapa perlu tafsir dengan satu Allah dan satu Tuhan? Tidak perlu sabar. tafsir. Kecuali kalau Begini, begini. Amsal tadi, Pak, itu bisa tafsir, Pak, betul, Pak. Tapi kalau Paulus bilang satu Allah, satu Tuhan, saya rasa kita tidak perlu tafsir, Pak, kata-kata Paulus yang itu, Pak. Gitu, Pak. Silakan. Loh, justru Anda yang salah. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tafsir, Anda nanti akan sesat menafsirkan ayat itu. Kenapa? Karena ingat, latar belakang penulisan Alkitab itu sesuai dengan zaman, konteksnya, budayanya pada waktu itu. Saudara kalau hanya baca Alkitab dan tidak membaca literatur-literatur yang mendukung, ya, maka saudara akan menafsir ayat itu secara lurus-lurus saja. Saudara tidak akan yang namanya tahu konteks pada waktu itu. Ya. Nah, begini. Kalau saudara gereja di satu gereja, sementara saudara punya ajaran sendiri, saya rasa saudara harus bikin gereja sendiri. Karena saudara berbahaya. Maksudnya saudara punya pemahaman ini ketika ada di gereja yang menganut Tritunggal dan saudara tidak percaya Tritunggal. Maka itu sesuatu yang bertolak belakang menurut saya. Karena mereka Sementara sebenarnya simpel sih, seseorang Pak. ada Mereka di mengajarkan ajarannya bagus, begitu buat seseorang kehidupan. sementara seseorang ada di satu gereja, maka dia harus menghormati, mendukung dan mempercayai dan melakukan ajaran itu. Makanya tadi saya tanya saudara, saudara ini saksi Yehova, ternyata saudara tidak percaya Tritunggal, berarti saudara ini Unitarian, ya. Unitarian artinya hanya Waduh, baru mempercayai lagi nih. itu satu hal. Betul. Karena kan lawan Pak, dari gini Pak, nggak Trinitarian usah kan Unitarian. mengkotak-kotakan orang, Pak. Pak, mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf, Ya. tidak usah mengkotak-kotakan orang. Saya dari mana, dari mana. Tidak, kita bahas Alkitab saja, Pak. Nggak Ya, usah mengkotak-kotakan kalau orang. Saya rasa tidak perlu. Kalau ya, Bapak bisa punya sanggahan terhadap kata-kata Paulus itu, silakan monggo disampaikan. Tapi nggak usah loh, iya mengkotak-kotakan makanya saya orang, nanti Pak. mau sanggah, tapi saya ngomong dulu sebagai saya taruh depan ini supaya saudara Nggak maksudnya usah lah, mengerti tidak dulu. usah. Kita sesuai Ayo, Alkitabiah saja, Pak. Nah, maka Bapak saya silakan tanggapi. Satu sebentar. Korintus 8 ayat 6 itu Allah dan Tuhan ini cuma satu tuh bagaimana itu, Pak? Gitu. Iya, nanti saya Silakan. tanggapi begini. Saya kan gembala. Kalau saya punya jemaat seperti saudara, saya suruh keluar dari gereja. Saya tidak akan terima saudara sebagai jemaat saya karena saudara tidak mengikuti ajaran yang ada di gereja saya. Begitu. Jadi Saya kalau nggak minta juga masuk ke dalam gereja Bapak. Mohon maaf ya, iya, Pak. maksudnya kalau Sekali lagi, Pak. saudara Saya ada di Jakarta, saudara ada di satu gereja, apalagi gereja karismatik yang percaya Tritunggal lagi, yang mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Itu Mm-mm. saudara nanti tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saudara punya pengajaran teologi yang berbeda. Jadi akhirnya Ya. ya itu saudara cuman Adakah pergi. yang saya sampaikan salah, Pak? Adakah yang saya sampaikan salah? Silakan tanggapi Ya, atau sanggah yang saya sampaikan adalah salah. Karena yang saya ya, sampaikan dari tadi adalah ayat, Pak. iya betul. Silakan, Pak. Jadi begini, yang saudara tafsirkan tadi Kolose itu, saudara itu sudah latar belakangnya Bukan, Pak. sudah Satu salah Korintus 8 ayat memahami. 6. Satu Korintus 8 Nah, ayat 6, Pak. Nah, 1 Korintus 8 lagi, saudara itu ternyata lebih kental lagi budaya Yunaninya di situ. Karena itu Korintus, ya, daerah yang sangat kosmopolitan. Paulus pernah melayani di Korintus dan satu-satu tempat menurut para sarjana Alkitab, tempat di mana Paulus pernah takut adalah Korintus. Tapi Tuhan menjumpai dia dan berkata bahwa banyak umatku ada di kota ini. Nah, kalau sampai saudara berkata bahwa Paulus mengatakan demikian, maka itu akan bertolak belakang dengan kitab-kitab yang lain. Saya ke saudara ya, kitab Paulus. Ya, 1 ya, Timotius silakan. 1 ayat 1. Ya, Oke, yuk. ya. Ya. Saudara baca di situ. Oke, saya baca ya. Ayat Ya, satu dan 2 atau ayat satu aja nih? ya ayat 1 aja. Ayat 2 juga Oke, boleh. Dari Sampai 2 Paulus, boleh. Rasul Kristus. Oke. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Hmm. Di mana yang salah, Pak? Saudara lihat kan?
Di situ jelas juru selamat. Siapa juru selamat? Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus. Juru selamat. Oke. Ini kita mau masuk ke dalam ranah juru selamat, Pak. Saya kejar Bapak. Tapi Iya kan? Bapak belum menanggapi saya 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, Pak. Iya, itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara mengatakan demikian, maka ayat itu akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah selesai dikanonisasi. 66 kitab orang Protestan. Ya, orang Katolik itu jumlah mereka itu ada 72. Ya, kalau tidak salah. Apokrifa itu ada 46 kitab. Nah, kitab-kitab ini diinspirasi oleh Allah. Dari 40 penulis yang berbeda, 40 generasi yang saling bergantian, dan ditulis dalam 3 bahasa, bahkan di 3 benua. Sampai kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, maka itu akan bertabrakan dengan semua yang ada dalam Alkitab ini. Dan saudara memang, makanya tadi saya bilang, saudara ini kalau bukan saksi Yehova, maka saudara ini Unitarian. Saudara tidak percaya Trinitas. Sehingga pribadi daripada yang namanya Yesus Kristus itu lebih rendah daripada yang namanya apa? Allah Bapa. Ajaran ini adalah ajaran Kalau Bapak yang sering ada. banget mengkotak-kotakan, Pak. Sabar. Saudara Ya, tahu Arianisme? nggak apa-apa, it's okay. Saudara tahu ajaran Arianisme? Tahu jelas. Bapak Nah, juga perlu tahu saudara, Tertulianisme, Pak. berarti saudara ini pengikut Arianisme. Kenapa? Karena Saya Arianisme tidak itu mengikuti ya, saya mengatakan tidak kenal, Pak. bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Karena dia putra Allah, maka dia itu keluar dari Allah Bapa. Dan karena dia keluar dari Allah Bapa, maka dia itu tidak setara dengan Allah Bapa. Oke. Jadi kalau saudara mengatakan demikian, maka pemikiran saudara adalah pemikiran bidat abad gereja mula-mula. Oke, terima kasih bidat. Nggak apa-apa, Ya. saya sering disebut bidat.